Karena itu ketika anak saya kurang sehat, apa yang saya lakukan? Pergi ke mall. Ibunya yang protes, anak kurang sehat kok diajak ke mall. Iya, obati dua-duanya. Kasih obat untuk fisiknya, senangkan juga hatinya. Nanti cepat itu sehatnya. Nah, masalahnya banyak orang sekarang sakit langsung dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit ditinggal sendiri mikiri penyakit. Wah, itu sembuhnya lama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammadin uftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini menjelang berbuka kita bisa duduk bersama, silaturahim, cari ilmu, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Saya insya Allah akan berbagi pengalaman sepanjang saya belajar sampai hari ini, kurang lebih 19 menit insya Allah. Kemudian saya harus segera kembali ke Solo, karena nanti tengah malam saya juga harus nyupir ke Jakarta. Balik Solo nanti nyupir lagi ke Jakarta. Jadi mohon maaf tidak bisa ikut sampai proses berbuka bersama, sholat maghrib berjamaah di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman saya sampai usia 50 Hijriah. Kalau usia saya menurut Hijriah 50 tahun. Tapi kalau menurut Masehi ada diskon tahun setengah. Nanti kalau Juli nanti baru saya masuk 49. Itu kalau Masehi. Tapi kalau Hijriahnya sudah masuk 50 tahun. Apa yang pengen saya bagi? Ilmu urip, ilmu hidup. Ya, tentang ilmu hidup. Kebetulan saya diizinkan sama Allah Ta'ala ketemu banyak orang tua. Ya, kumpul sama banyak orang tua di masa remaja saya dulu. Kalau sekarang kan masa muda ya. Nanti kalau umurnya 70 tahun tuh katanya masa kanak-kanak. Mungkin ada yang agak heran, Habib kok bilangnya begitu? Ustaz Yai ngomongnya kok seperti itu? Jawabannya sederhana. Bukankah manusia itu semakin tambah tua, semakin menjadi seperti anak-anak? Ya, begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita lahir gak punya gigi, nanti semakin tambah usia, giginya semakin tambah masalah. Ya, mulai copot satu demi satu. Dulu kita lahir gak bisa mudah untuk bergerak. Nanti semakin tambah usia juga semakin susah untuk bergerak. Sekali kita duduk, mungkin mau berdiri butuh banyak bantuan. Pegangan sesuatu baru bisa berdiri. Jadi semakin ke sini, ya semakin tambah usia, manusia memang begitu. Menjadi seperti anak-anak kembali. Nah dulu waktu saya masih remaja, saya ketemu dengan banyak orang tua yang mengajarkan tentang ilmu yang sangat berharga buat saya. Dengan satu kalimat yang kalau bisa saya simpulkan, senengno atimu. Ya, senengno atimu. Saya punya guru namanya Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, rahimahullah, yang biasa dipanggil dengan sebutan Habib Anis, Masjid Riyadh Solo. Beliau wafat usia 78 tahun pada tahun 2006, itu Habib Anis. Habib Anis ini punya satu kebiasaan.
setiap hari Jumat dan Ahad. Ya, hari Jumat dan Ahad, karena kalau Jumat siang libur pengajiannya lantaran sholat Jumat. Kalau hari-hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, setiap mau sholat zuhur ada pengajian umum. Kalau hari Ahad, hari liburnya Indonesia, maka kajian siang beliau juga diliburkan. Tapi kalau hari Jumat dan Ahad, Jumat sepas Jumatan jam 2 siang, itu Habib Anis hampir bisa dikatakan selalu sebelum dipaksa pakai sopir, nyupir sendiri ke Tawangmangu. Ya, beliau ada satu villa kecil di sana, nanti maghrib balik ke Solo. Jadi di Tawangmangu itu hanya sekitar 1 jam minum teh, ya, terus balik ke Solo. Hari Ahad juga begitu, Ahad siang, waktunya agak panjang, Ahad siang sampai maghrib, nanti balik ke Solo. Nah, pernah ditanya oleh Al-Habib Husain bin Hasan Al-Idrus Solo, semoga Allah panjangkan usianya dalam segala kebaikan, kesehatan, manfaat, dunia akhirat untuk semuanya, amin. Kenapa antum kok sampai maksakan diri gitu ya, hanya cuma 1 jam, padahal perjalanan PP-nya 2 jam, 1 jam di sana kok balik lagi ke Solo? Jawabannya sederhana, tidak ada yang bisa menyenangkan hatimu seperti dirimu sendiri. Ya, enggak ada yang bisa menyenangkan hatimu seperti dirimu sendiri. Hanya kamu yang paham bagaimana caramu menyenangkan dirimu sendiri. Jadi manusia itu kalau hatinya senang, ya hatinya senang, nanti hidupnya tenang. Ya, kalau hatinya senang, nanti hidupnya tenang. Dengan catatan tentunya tidak ada kesenangan dalam maksiat. Pastinya kata senang ini terikat dalam rangka yang namanya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu bukan kemaksiatan, senang no hatimu, bahagiakan. Dan itulah pinter-pinternya orang Jawa dulu. Ya, saya katakan orang Jawa dulu karena kita yang tinggal di Jawa sekarang ini banyak meninggalkan cara-cara sederhana orang-orang tua kita terdahulu. Orang dulu itu rumah gak dikasih pagar tinggi, antar tetangga bahkan gak ada pagernya. Maka kalau kita ke desa itu, begitu keluar dari buka pintu rumah, yang kelihatan anak tetangga main depan rumah kita. Sehingga kalau mau sepak bola nggak usah cari lapangan, latarnya udah jadi lapangan sepak bola. Lebar panjangnya luar biasa. Ternyata orang-orang dulu sederhana, memberikan permainan dengan anaknya, main bareng sama anaknya, terus hatinya senang. Dan itu bisa dilakukan di rumah, di depan rumah itu bisa bahagia. Dan itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu menyenangkan hatinya sederhana. Pulang dari luar kota atau bahasa kita luar negeri, sampai rumahnya pasti harus masuk masjid. Karena mau masuk rumah Nabi harus lewat masjid Nabi Muhammad SAW. Pasti masuk masjid. Makanya beliau sholat sunnah dulu 2 rakaat pulang dari safar. Ya memang rumahnya juga kebetulan jadi satu sama masjid. Setelah itu masuk dari masjid itu pasti langsung kamar istrinya Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Nabi enggak langsung nyamperin istrinya. Enggak ketuk pintu rumahnya, masuk temuin istrinya. Belok kiri, samping rumah, persis tetangganya. Siapa itu? Rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Rumahnya putrinya Fatimah Zahra. Ngapain Nabi SAW setiap pulang kok habis sholat langsung ke rumah putrinya, pengen ketemu cucunya. Ya, pengen ketemu cucunya. Dan ternyata Sayyidah Fatimah Zahra udah nunggu di belakang pintu karena tahu ayahnya mau datang, ditunggu di belakang pintu. Begitu ayahnya Assalamualaikum langsung dibuka, langsung di situ Nabi SAW mengecup kening putrinya, putrinya balik mengecup kening Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh bapak sama anak zaman sekarang. Ya, ibu sama anak zaman sekarang. Kadang anaknya kalau udah nikah, udah dewasa,
kelihatannya nggak perlu dikecup keningnya lagi ya. Padahal yang namanya anak sama orang tua itu nggak ada batas usia. Mau usianya sama-sama 100 tahun dan 200 tahun tetap namanya anak sama bapak atau anak sama ibu. Makanya Nabi SAW ngecup kening putrinya yang sudah punya anak dan putrinya juga mengecup kening Nabi Muhammad SAW. Tanda sayang. Setelah itu nanya, di mana kedua anakku? Nabi kalau manggil cucunya sering dengan kata ibni, dua anakku. Maka dijawab di sana. Maka Nabi SAW menghampiri Sayyidina Hasan dan Husain, yang dilakukan apa? Capek, lelah, dari luar kota, gak nanya makan, gak nanya minum, nanya cucu, kemudian Rasulullah merangkak. Ya, jadi seperti kendaraan ya. Terus suruh cucunya naik ke punggung ini. Maka cucunya naik ke punggung bergantian, Rasulullah merangkak. Kemudian beliau bersabda SAW, sesungguhnya sebaik-baik kendaraan yang kalian tunggangi adalah aku, dan sesungguhnya sebaik-baik penunggang kendaraan adalah kalian berdua. Terus senyum bahagia, ketawa. Nah, dalam kesempatan yang lain Nabi SAW keluar dari rumah sama sahabatnya. Sama segenap jajarannya kalau bahasa sekarang. Lihat. Mau urusan satu ke rumahnya sahabat. Dan di depan masjid, di jalan itu kok lihat cucunya lagi main-main sama teman-teman sebayanya berlari-lari. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apa beliau berteriak, berkata keras, jangan lari-lari, minggir. Enggak. Tapi Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian silahkan jalan duluan, saya mau main sama cucu saya dulu. Maka sahabatnya suruh jalan duluan, Nabi SAW lomba lari sama cucunya, kejar-kejaran dengan cucunya, berusaha nangkap, gak dikenakan itu, oh gak kena, udah puas baru, nah sekarang kena kalian berdua. Kemudian didoakan, ya Allah cintailah orang-orang yang mencintai keduanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan, bahagia. Yang begini loh sekarang hilang. Ada orang itu katanya pergi kantor, mau cari nafkah, menyenangkan istri dan anaknya. Tapi pulang kantor gak pernah menemui istri dan anaknya. Kira-kira oknum-oknum model begitu ada enggak itu? Hah? Ada enggak kira-kira? Pergi ya ke kantor, cari nafkah katanya, buat menyenangkan istri sama anaknya. Tapi nanti pulang dari kantor yang ditemuin bukan istri sama anaknya. Langsung kasurnya, capek, lelah, tidur misalnya ya. Atau bahkan yang agak rodok gimana ya, tren sedikit gitu. Langsung ke meja kerjanya, buka laptopnya, kerja lagi. Ya kerjalah lagi. Sehingga istrinya cuma lihat, ya Allah, berangkat ke kantor, pulang rumah juga jadi kantor. Sehingga hidup itu hilang gitu loh. Makna hidup itu hilang. Nah ini menyenangkan hati dengan cara yang halal, bermain bersama anak, ya bermain bersama cucu, bahkan Nabi SAW bermain bersama istrinya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, meskipun kita harus pahami itu privat ya, bukan di muka umum. Seperti ketika Nabi SAW lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu dilakukan betul di Padang Sahara, tapi sifatnya privat. Karena semua sahabat udah disuruh kalian jalan duluan. Sampai nggak kelihatan, baru Rasulullah bermain dengan istrinya. Nah kadang-kadang kita yang nggak paham, langsung mengamalkan itu. Nabi itu lomba lari sama istrinya. Akhirnya ngejak istrinya di alun-alun lomba lari. Itu. Kejar-kejaran, tubruk-tubrukan, ya, jadi tontonan orang. Itu privat. Istri Nabi juga manja pada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada oknum istri itu ya, ngomong sama suaminya, tuh katanya istri Nabi itu manja, kamu nggak pernah manjain aku. Akhirnya dia bermanja-manja di depan orang banyak. Nah itu urusan cinta dan manja-manja bukan konsumsi publik. Ya, itu ranah pribadi. Maka Nabi SAW pernah gendong istrinya di dalam rumah. Tidak kelihatan oleh sahabat, tapi bisa melihat sahabat yang lagi latihan tarian menyambut orang yang datang dari luar kota, luar negeri, menurut adat negeri itu atau kota tersebut. Ada tamu dari luar negeri, Nabi SAW nanya sama sahabat, siapa yang dari sana? Saya Rasulullah. Nah di tempatmu kalau nyambut tamu caranya bagaimana? Ada tarian khususnya enggak gitu? Ada upacara khususnya enggak? Ada wahai Nabi SAW. Ya udah kamu yang sambut. Ya bentuk tim kalau bahasa kita sekarang. Kemudian latihannya di masjid. Nah, itu jadi tontonannya para sahabat. Nah, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah
kalah tinggi sama sahabat-sahabat yang badannya besar-besar, sehingga kalau jendela itu dibuka tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma badannya sahabat, akhirnya manja, minta digendong. Ya, digendong sama Nabi Muhammad SAW, saking manjanya tempelkan pipinya di pipi Nabi Muhammad SAW. Terus gak dilepas-lepas dan tidak minta turun. Ya, kalau nggak kesian sama Rasulullah SAW, saya nggak akan minta turun, saking senengnya. Yang begini-begini loh, sekarang kok hilang. Kadang-kadang istri mau manja sama suami, gengsi. Giliran manja, kebablasan. Ya, tadi sampai di jalanan. Ya, kadang-kadang mau main sama cucu di depan teman sejawatnya, ya merasa harga dirinya takut jatuh. Wah, Nabi aja lari-lari sama cucunya di hadapan para sahabat. Itu suatu yang sederhana, murah, tapi itulah hidup yang sekarang ini hilang. Nah, Ramadan alhamdulillah kita diingatkan kembali itu untuk lebih sering duduk bersama keluarga, duduk bersama teman, sahabat. Di situ kita jadi manusia, jangan jadi robot yang hanya pegang kalkulator, pegang laptop, pegang handphone, ya, dan nggak pegang tangan sahabatnya, salaman kurang, pegang pundaknya kurang. Saya pernah jalan gitu, saya pegang pundaknya seorang laki-laki ya. Kalau ada yang komentar, wah berani betul gitu ya. Namanya sesama manusia ini kalau bersahabat, ya wajar kalau rangkulan, gandeng, jalan, ayo. Itu hidup yang sekarang ini mulai sudah semakin tidak kelihatan manusianya. Sehingga yang ketemu ini banyak manusia tapi sudah kecampuran robot-robot. Ya. Mohon maaf, dulu itu saya kan termasuk kurirnya ibu saya. Setiap hari itu dulu kalau udah Ramadan, dulu ya, bicara dulu kalau udah Ramadan, sampai sekarang ibu saya juga terus antar-antar, cuman kurirnya udah beda. Ya, karena saya punya tugas yang lain. Dulu kurirnya saya ke rumah paman saya, ke rumah bibi saya, tiap hari antarkan ini, masakan untuk berbuka. Kalau masak sayur asem, antarkan ini. Dan itu biasanya saya pulang nggak pernah tangan kosong. Bawanya wadah, kembali wadah ada isinya. Bawanya wadah, kembali wadah ada isinya. Yang dianteri senang, ya, yang nganteri juga senang. Sekarang hilang. Bahkan dengan dari pakai apa itu, GoGo itu loh ya, GrabFood, GoFood dan lain sebagainya itu yang ada itu pun jarang orang antar sudah hilang. Padahal kalau itu dilakukan, itu menjadi kesenangan yang halal, yang murah, yang menghasilkan energi yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah masih ada 3 menit. Ya insya Allah, ya nambah 2 menit ya nggak masalah ya, boleh-boleh saja. Cuman saya izin nggak bisa sampai ikut sholat maghrib di sini. Nah, kenapa senang itu penting? Kenapa senang itu penting? Manusia ini kan hidup dengan ruh. Jadi kita harus paham. Manusia itu hidup dengan ruh, bukan dengan jasad. Kalau ruhnya keluar, sesehat apapun jasadnya, tidak mungkin bisa bergerak. Jantungnya sehat, livernya sehat, ginjalnya sehat, bola matanya sehat, otaknya sehat, sarafnya sehat. Dicek 100%, sangat sehat, prima badannya. Tapi ruhnya diambil malaikat Israel alaihissalam. Terus setelah itu coba, tubuh yang saya tadi suruh bangun bisa enggak? Tidak bisa. Jantungnya enggak mau bergerak, ya matanya suruh kedip enggak mau. Maka kalau ada jenazah tiba-tiba kok tangannya bisa bergerak, heboh itu ya. Hidup lagi. Hidup itu dengan ruh, bukan dengan jasad. Walaupun jasad ini dibutuhkan dalam kehidupan. Tapi jangan berpikir hidup itu dengan jasad. Hidup itu dengan ruh. Makanya manusia yang jasadnya sesehat apapun, begitu hatinya nggak enak, aneh itu. Tiba-tiba fungsi tubuhnya mulai mengalami penurunan. Yang tadinya seger, tahu-tahu jadi lemes. Yang tadinya itu lidahnya kalau ngunyah, ya makanan sama giginya itu, wah semangat. Begitu hati nggak enak, lidahnya ini jadi rasanya pahit semua, ya jadi nggak enak semua. Mata yang tadinya itu melihat dengan tajam,
dengan sorot mata yang berbinar-binar, yang asyik. Begitu hati nggak enak, sorot matanya juga berbeda. Tubuhnya berbeda. Cuman gara-gara apa itu? Hatinya nggak enak. Hatinya lagi mengalami kesusahan. Karena itu ketika anak saya kurang sehat, apa yang saya lakukan? Pergi ke mall. Ibunya yang protes, anak kurang sehat kok diajak ke mall. Iya, obati dua-duanya. Kasih obat untuk fisiknya, senangkan juga hatinya. Nanti cepat itu sehatnya. Nah, masalahnya banyak orang sekarang sakit langsung dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit ditinggal sendiri mikiri penyakit. Wah, itu sembuhnya lama itu. Ya, sembuhnya lama itu. Kalau ditinggal loh ya. Karena itu kan kalau orang sakit disuruh nunggu orang yang menyenangkan. Yang sudah ada orang sakit yang nunggu nyebelin. Ya lagi. Apalagi yang nunggu sambil baca Yasin. Masya Allah. Kurang ajar sobo ini. Saya masih hidup kok sudah mau dimati-matikan gitu kan ya. Apalagi ada orang sakit kemudian disabar-sabarkan. Yang sabar, sabar. Udah orang sakit jangan diajarin ngomong sabar. Hibur dengan hal-hal yang menyenangkan. Biar apa? Kalau hatinya itu seger, nanti hidupnya dia itu akan, ruhnya itu ya, jadi seger. Sehingga akan membuat badannya jadi semakin sehat, pikirannya jadi semakin asyik. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang menemui Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu mungkin ya kita bisa bicara mungkin karena kita nggak punya data yang pasti ya. Yang pasti kan dari Al-Quran, hadits, ucapan ulama. Tapi kalau ini sifatnya sejarah yang berapa ribu tahun yang lalu, ya mungkin. Apalagi urusan hati, kita cuma bisa menerka-nerka. Nabi Musa itu kan statusnya saat itu buronan Fir'aun dan kerajaan Fir'aun. Kerajaan Mesir. Karena apa? Dituduh membunuh seseorang. Ketika melerai, padahal tidak membunuh. Tapi ada korban nyawa di situ, Nabi Musa di situ terlibat dalam peleraian tadi. Maka dituduh. Demi menyelamatkan diri, Nabi Musa terpaksa melarikan diri. Karena hukumnya tidak adil saat itu. Kalau sampai menyerahkan diri, mati. Nah ini matinya dia. Maka setelah berburu 8 tahun, menikah, beliau kembali ke Mesir. Kan punya keluarga di Mesir. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Musa kembali ke Mesir niat ketemu Fir'aun. Tidak ada. Ya pengen kembali ke Mesir begitu saja dengan segala resikonya. Tapi nggak akan datangi Fir'aun. Meskipun statusnya mantan anak angkat Fir'aun. Nabi Musa itu kan menarik sekali. Fir'aun itu buat tim khusus mencari bayi laki-laki ya yang lahir laki-laki dibunuh. Ya. Tapi ternyata sama Allah bayinya dikirimkan ke istana, digendong tambahan gitu ya. Jadikan anak angkat tidur di kamarnya Fir'aun. Nabi Musa kelaparan nangis, harusnya dibiarkan menurut ilmu kedokteran bisa meninggal dunia. Fir'aunnya yang bingung, jangan sampai mati. Dibuat sayembara, yang bisa nyusuin kasih hadiah. Sebelumnya buat tim untuk membunuh bayi laki-laki, setelah itu buat tim untuk menyelamatkan satu bayi laki-laki. Coba bagaimana caranya Allah tuh mempermainkan orang-orang yang sombong-sombong gitu ya. Caranya indahnya luar biasa. Nah setelah itu Nabi Musa kena kasus melarikan diri, kembalikan statusnya mantan anak angkat Fir'aun. Yang terjadi di tengah jalan, diangkat sama Allah jadi Rasul. Itu di tengah perjalanan, bukan dari awal. Di tengah jalan, di Bukit Tursina, diangkat jadi Rasul. Di situ Nabi Musa kemudian diperintah, pergi temui Fir'aun. Bayangkan nih, kira-kira Nabi Musa kenal Fir'aun? Sangat, dari bayi. Ya, hidupnya kumpul sama Fir'aun. Tahu wataknya, tahu kekuatannya, tahu kejahatannya, tahu semuanya. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan nemui Fir'aun dengan kasus yang masih melekat. Belum ada sidang pembuktian tidak bersalah nih. Dengan kasus yang masih melekat. Ancamannya hukuman mati. Disitulah Nabi Musa minta sama Allah 3 hal. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, Rabbis rohli sadri. Ya Allah, tolong jadikan dada saya ini seluas-luasnya lapang. Bahasa singkatnya, ben atiku seneng ya Rob.
Kalau hatinya lapang itu kan kena masalah apapun selesai ya. Nomor satu itu, baru jadikan urusanku mudah. Terakhir, jadikan mereka itu bisa paham ucapanku, ya dengan jadikan ucapan lidahku ini yang agak gimana ya, ada belenggunya, ya ada belenggu, ikatan di lidah ini. Tafsirnya ulama macam-macam diantaranya karena lidah Nabi Musa alaihissalam kecil pernah makan bara api, sehingga lidahnya tidak selancar lidahnya orang lain. Maka minta itu, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nggak akan bahas itu, tetap konsisten pada senengno hatimu. Ternyata yang diminta Nabi Musa pertama kali, Rabbis rohli sadri. Jadikan dadaku lapang. Ini dada udah lapang, hati senang. Masalah apapun itu tenang itu. Tapi kalau dada sempit, datang laporan error sedikit aja pusingnya luar biasa. Kok bisa begini? Itu error seluruh tubuh akan error. Tapi kalau dada udah lapang, hati senang, semua itu diterimanya jadinya landai, tenang. Maka pesan saya untuk diri saya sendiri dan antum semuanya dimanapun berada, ilmu dari orang-orang tua dulu, senengno hatimu, ojo kaken mikir uripmu, enak-enak. Nah, sekarang ini masalahnya dipikir, lama-lama ya cepat masuk kuburan. Ya, saya nggak ngomong mati dalam arti meninggal dunia, itu urusannya malaikat, nyawa Allah yang ngatur. Masuk kuburan artinya sumpek terus tuh hidupnya, nggak enak itu. Hidupnya merasa sepi, merasa sendiri, sumpek, gak karu-karuan. Tapi kalau hatinya senang, pakai ilmunya orang gila tuh. Orang gila itu kan orang paling happy di alam ini. Alam dunia ini ya. Otaknya udah dicabut, gak sempat mikir, ya. Maka orang gila itu kondisinya apapun sehat. Ini gak pengen berhenti, saya ini repot ini ya. 2 menit lagi. Waktu COVID kemarin, 2 tahun COVID. Saya tidak punya data, tapi berdasarkan yang ada fakta di lapangan, kok orang gila rata-rata sehat ya? Betul ya? Padahal orang gila nggak pakai menjaga jarak, orang gila nggak pakai masker, orang gila nggak minum vitamin, orang gila nggak pakai, itu semua protokol kesehatan dilanggar sama orang gila. Tapi yang paling waras dan sehat orang, nah kenapa itu? Sebab nggak kakean. Bukan nggak bisa mikir memang. Karena kemampuan berpikirnya dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang gila makan makanan dari tempat sampah, sehat. Kita makanan sudah higienis, masih sakit. Orang gila nggak pernah cek laborat, aman-aman saja. Meskipun yang udah divonis sakit. Nah kita ini divonis sakit, berobat. Kok ya susah sembuhnya, kenapa gitu. Karena kebanyakan mikir. Itu ilmunya orang gila. Nah, seandainya kita pakai ilmunya tapi jangan jadi gila saudara-saudara. Ya, insya Allah hidup kita akan semakin bahagia. Nah pesan saya itu seneng hatimu dan menyenangkan hati itu murah. Yang gendong anak itu seneng. Saya walaupun anak saya udah gede, saya bilang, ini bapak jadi kuda, yuk kamu jadi penunggangnya. Tak suruh di belakang, pak gendong. Istri saya mau saya gendong takut bundung bareng pak. Itu tapi senang gitu loh, itu bahagia. Nanti udah bahagia, senang, semua akan jadi mudah. Ibadah juga jadi semakin enak. Hakadha, semoga berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Proses pembagian makanan yang menyenangkan sudah dimulai. Tanda-tanda azan sebentar lagi. Ya, saya harus sadar diri untuk segera mengakhiri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa nggak lama lagi dengan hati yang semakin suci setelah Idul Fitri. Ini bukan puisi, berakhiran huruf I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.